Written by Hanane Kosuki. Kalian lagi apa? Bittersweet and Crazy Part 12. Mari kita mulai. Goro melangkah masuk hati-hati ke dalam apartemen Yeonsok. Matanya yang sipit membesar melihat 3 ekor anak kucing langsung berhamburan menghampiri pintu. Senyuman lebar muncul di wajahnya. "Oh," ucapnya gemas, lalu berlutut di lantai untuk mengelus anak-anak kucing itu. Miao menyusul anaknya dan mengendus-endus orang asing yang datang. Yeonsok membiarkan pintu tertutup di belakangnya sembari memperhatikan Gorum bertemu anak-anak kucing itu. Pertama kalinya setelah sebulan lebih. "Kalian ingat aku?" tanya Gorum senang pada anak-anak kucing itu. Ia memandang Mio yang tampak asing padanya. Tangannya terulur ke induk kucing itu. "Miau," panggilnya. Mio mengendus tangan Gorum. Begitu ia merasa familiar dengan bau gadis itu, ia membiarkan gadis itu mengelus kepalanya. Yeonsok berjalan pelan ke sisi anak-anak kucing tadi dan duduk bersila di lantai sembari mengelus Po yang datang menghampirinya. Matanya melirik Gorum yang terlihat sangat ceria bertemu kucing-kucing itu. Senyuman mengembang di bibirnya. Ia terkejut. Gadis itu menoleh ke arahnya dan memalingkan pandangan pada Po, berpura-pura sibuk pada kucing kecil itu. Gorum tampak bingung sendiri karena merasa pria itu memandangnya tadi, lalu kembali fokus pada kucing di depannya. Mata Yeonsok kembali melirik Gorum. Setelah pertemuan di pintu, Gorum terkagum-kagum melihat apa saja yang sudah disediakan Yeonsok untuk kucing-kucing itu. "Wah, senior!" Ia memandang pria itu yang sedang memberikan makan kucing. "Kau membelikan semua ini?" Yeonsok melihat apa saja yang sudah ia beli. "Ya, tapi mereka lebih suka sofa," jawabnya. Gorum menoleh ke sofa. Tampak bekas cakaran-cakaran kucing di sisinya. Kupikir kau hanya ingin menampung mereka sampai Mio sehat." Yeonsok mengelus kepala kucing-kucing yang lahap menyantap makanan mereka, lalu bergerak bangkit. "Awalnya begitu," jawabnya. Ia memperhatikan rumah-rumahan kucing yang disertai jalur memanjat ke tiang pencakaran kucing. Ada beberapa menara juga yang di atasnya bisa ditiduri kucing. "Tapi tanpa sadar aku malah membeli semua ini ketika membeli makanan kucing," ucapnya dan menghembuskan napas lesu. "Jadi kau akan merawat mereka?" tanya Gorum bersemangat. Yeonsok tersenyum tipis dan mengangguk agar semua ini tidak sia-sia. Gorum menghela napas lega, lalu memperhatikan sekitar. Tidak ada siapa-siapa?" tanyanya. Yeonsok mengindarkan pandangan. "Ya." Gorum memandang Yeonsok. "Kau benar-benar tinggal sendiri?" ucapnya. Yeonsok memandang Gorum, tampak bingung. Gumamnya membenarkan. Gorum diam sesaat menatap Yeonsok. Sedetik kemudian, ia memalingkan wajah. Merasa canggung karena mereka terlalu sering bertatapan hari itu. "Oh, kau jadi akan ke restoran ayahku?" tanyanya tanpa memandang pria itu. Ia bisa merasakan wajahnya memerah. Yeonsok juga memalingkan wajahnya yang terasa panas. Oh, benar, jawabnya. "Ayo," jawabnya, dan berjalan menuju pintu. Gorum mengambil baju hangat dan tas ranselnya di sofa, lalu mengikuti pria itu ke pintu. Ia berhenti berjalan melihat pria itu langsung ke pintu saja, lalu menoleh ke sofa. Baju hangat pria itu ada di sandaran sofa. Yeonsok keluar terlebih dahulu dari apartemen dan menghela napas dalam yang tanpa sadar ia tahan. Tangannya mengelus dada. "Wah, apa ini?" gumamnya tak mengerti. Ia langsung berdiri tegap begitu pintu terbuka. Gorum keluar dari pintu apartemen canggung. "Kita pergi sekarang," ucap Yeonsok dan berbalik. "Oh, senior," panggil Gorum. Yeonsok berhenti dan menoleh. Gorum menyodorkan baju hangat Yeonsok yang ia ambil dari sofa. "Kau tidak merasa dingin?"
Yeonsok memandang baju hangatnya. Ketika itu, ia baru merasakan udara sekitar menggigit kulitnya. Ia mengambil baju hangat dan berjalan pergi sembari mengenakan baju itu. Ia mengumpat dalam hati karena kecanggungannya sendiri. Jaehyuk dari meja kasir tersenyum memperhatikan Yeonsok yang duduk seorang diri di sebuah meja menikmati makanan. Namun, pria itu tidak berhenti melirik ke arah putri bungsunya yang sedang melayani pelanggan. Gi-jun dari dapur keluar membawa sepiring daging dan menghampiri meja Yeonsok. "Kapten, spesial dari dapur," ucapnya sembari meletakkan piring ke meja. Yeonsok menahan tawa melihat piring itu. "Hei, aku tidak akan bisa menghabiskannya," ucapnya. Gi-jun tertawa dan bergerak duduk di hadapan Yeonsok. "Bagaimana kabarmu? Sepertinya kau menyukai daging di sini," candanya. Yeonsok tersenyum. "Aku punya kucing sekarang." Gi-jun tampak antusias. "Oh ya, wow," pujinya. Lalu mulai membakar daging yang ia bawa tadi. Yeonsok memakan daging yang sudah terpanggang sembari mengangguk. "Sangat ramai sekarang di rumah." Gi-jun tersenyum. "Syukurlah. Kau selalu sendiri sejak dulu," ucapnya. Ekspresi Yeonsok luntur perlahan mengingat masa yang dimaksud Gi-jun. Kau benar," ucapnya pelan. "Aku ingat, walaupun mendapat libur, kau tidak akan pergi kemana-mana," ucap Gi-jun. "Bahkan, aku perlu memintamu cukup lama untuk ikut aku pulang ke rumah," candanya. Yeonsok tersenyum. "Kau ingin menyombongkan dirimu, hah?" ledeknya. Gi-jun tertawa kecil, lalu membalik daging yang dipanggangan. Saat itu, tidak sengaja ia melihat kemana mata Yeonsok tertuju. Kepalanya menoleh dan menyadari pria itu memperhatikan putri bungsu bosnya. Ia menahan senyuman. Dagingnya sudah matang," ucapnya setengah meledek lalu ikut makan. Baru menghampiri meja kasir setelah menerima pesanan pelanggan. Jaehyuk mendekati putrinya. "Gorum," panggilnya. Gorum memandang Jaehyuk. "Iya ya?" tanyanya. Jaehyuk melirik Yeonsok. "Seniormu itu," ucapnya. "Kalian dekat?" tanyanya lagi. "Hati-hati." Gorum tertegun, lalu langsung menggeleng. Tidak, kami tidak dekat kok," jawabnya cepat. Benarkah?" tanya Jaehyuk tidak yakin. Gorum mengangguk. "Benar," jawabnya. "Ayah ingat kucing yang sering kuberi makan itu kan? Sekarang senior Yeonsok yang merawatnya." Jaehyuk manggut-manggut mengerti. Gorum menoleh ketika mendengar pintu terbuka. "Selamat datang," sapanya pada pelanggan yang baru masuk. Setelah makan, Yeonsok keluar dari restoran dengan kedua tangan masuk ke saku baju hangat. Gorum menyusul Yeonsok keluar. "Senior," panggilnya. Yeonsok berhenti dan menoleh. Gorum tersenyum. "Senior, jika kau lapar dan tidak ingin makan sendirian, datang saja kemari," ucapnya. Yeonsok diam sejenak. Tak lama bibirnya membentuk senyuman tipis. "Baiklah." Gorum membungkuk sopan. "Hati-hati di jalan, senior," ucapnya, lalu kembali masuk ke dalam. Yeonsok masih berdiri di tempatnya, memperhatikan Gorum hingga menghilang di balik pintu. Lalu berbalik dan berjalan pelan menuju mobilnya. Gorum, yang sedang bersiap untuk hari pertamanya kembali kuliah, memandang ponsel yang berbunyi. Ia mengambil benda itu dan menemukan sebuah email tentang jadwal klub relawan perpustakaan. Dari 15 orang anggota yang ada, dibagi menjadi 3 kelompok dengan 5 anggota yang akan bertanggung jawab pada perpustakaan secara berganti-gantian di hari Selasa sampai Sabtu. Sementara, hari Senin yang biasanya selalu sibuk akan dibebaskan bagi semua anggota yang bisa membantu di perpustakaan. Selasa, Rabu, dan Sabtu, ucapnya sembari mengangguk. Bibirnya membentuk senyuman dan meneruskan kegiatannya. Di kamar sebelah,
Ahrum tersenyum lebar melihat ia akan di kelompok yang sama dengan Yeonsuk di hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Yes! Ucapnya senang sendiri. Ketua Jang mengerti maksudku. Tambahnya lagi. Mengingat sebelumnya ia menghubungi ketua klub mereka secara pribadi untuk selalu dimasukkan di kelompok yang sama dengan Yeonsuk. Sementara di tempat yang lainnya, wajah Yeonsuk memperlihatkan seperti ia akan membanting ponsel di tangannya melihat jadwal yang dikirim kepadanya. Kenapa? Hanya hari Selasa, gumamnya kesal. Kau akan ke perpustakaan? Tanya Sua ketika ia dan Gorum berjalan keluar dari kelas terakhir sore itu. Gorum mengangguk. Ya, kau akan ke gedung teater kan? Tanyanya balik. Tidak, kami akan mengadakan acara penyambutan anggota baru, jawab Sua senang. Gorum menatap Sua iri. Oh, seru sekali. Sua tertawa kecil. Oh, itu anggota teater, ucapnya sembari menunjuk gerombolan pria dan wanita di dekat Aman. Sampai besok, Gorum. Ia berlari kecil menghampiri mereka. Gorum tersenyum melihat Sua sangat ceria. Kakinya melangkah menuju perpustakaan seorang diri. Taehwan melangkah dengan malas-malasan di sebelah Yeonsuk keluar dari gedung Fakultas Teknik. Kan hari Senin hanya bagi anggota yang ingin saja. Lagi pula kita sudah tahun keempat, kenapa harus sibuk sih? Tanyanya tak mengerti. Mata Yeonsuk terpaku melihat Gorum berlalu di halaman menuju perpustakaan. Ya pulang saja jika tidak mau, jawabnya dan mempercepat langkahnya. Taehwan menatap Yeonsuk frustasi, lalu mengikuti temannya itu. Coba. Penasaran gak sih update selanjutnya? Aku upload hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berjumpa lagi di part selanjutnya. Bye-bye.